Pernah gak sih kalian lagi scrolling comment section di TikTok dan ketemu komen-komen yang sebagian besar itu template? Terus pas dicek akunnya ternyata akun bodong. Yap, bener banget. Itu namanya buzzer. Buzzer adalah orang yang memanfaatkan akun media sosial miliknya guna menyebarluaskan informasi ataupun iklan dari suatu perusahaan ataupun instansi. Mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan, mengkampanyekan, atau mendengungkan suatu topik. Dan di Indonesia sendiri juga terdapat banyak sekali buzzer-buzzer pemerintahan yang memenuhi laman di segala media sosial guna membuat masyarakat merasa terpikat akan argumentasi yang sudah disetting oleh pemerintahan kepada buzzer, yang kemudian akan memberikan dampak yang masif kepada masyarakat non-buzzer itu sendiri. Nah, dan masyarakat non-buzzer ini akan setuju dengan argumentasi settingan tanpa menelaah maksud argumen tersebut secara lebih dalam. Masyarakat Indonesia harus berpikir kritis, itu penting. Tapi dengan adanya buzzer, apa iya suara asli masyarakat akan berimbang dan berhasil melawan suara settingan yang masif dari buzzer pemerintahan Indonesia? Beberapa hari yang lalu, aku melihat berita terkait Yasinta Moywen, yaitu seseorang yang termasuk ke dalam narasumber film dokumenter Pesta Babi, yang kini protes karena merasa dimanfaatkan dan diajak oleh orang-orang LBH. Berita tersebut tersebar luas, di antaranya di akun-akun TikTok, X, dan media sosial lainnya. Hal yang aku soroti di sini adalah comment section pada informasi tersebut yang dipenuhi oleh para buzzer. Untungnya beberapa dari masyarakat memilih untuk mawas dan memilah argumen tersebut mana yang real dan melawan para buzzer itu sendiri. Bagi akun-akun pro pemerintah, pengakuan Mama Sinta adalah sebuah kemenangan narasi. Mereka akan memanfaatkan momentum ini untuk menyerang balik kelompok oposisi dan LSM. Sebaliknya, di kubu kontra atau simpatisan gerakan lingkungan, mundurnya Mama Sinta tidak dilihat sebagai kesadaran, melainkan sebagai bentuk kekalahan struktural. Mengapa? Karena sebagaimana Mama Sinta bilang bahwa ia mengalami kemiskinan, anak-anaknya tidak bekerja, dan hidupnya pun tidak layak, yang menyebabkan terjadinya chilling effect karena takutnya kondisi ekonomi Mama Sinta akan semakin memparah jika ia tetap melawan. Sebenarnya keberadaan buzzer ini juga merupakan bentuk kemiskinan yang nyata di Indonesia loh teman-teman. Karena seseorang rela menjual argumen dan kritiknya demi nurut dan dapat duit dari pemerintah yang tidak mau mendengarkan kritik atas kebijakan yang dibuat. Atau para buzzer tidak memiliki pilihan pekerjaan lain selain menjadi buzzer itu sendiri, karena minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia hingga saat ini tidak seperti apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Analisis yang mau aku soroti kali ini ada di beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek etika. Munculnya pengakuan Mama Sinta yang merasa dikecewakan dan dikelabui karena tidak tahu wajahnya akan masuk film secara komersial atau viral sebagaimana dilaporkan oleh pemberitaan JPNN, menandakan adanya celah miskomunikasi atau informed consent oleh LSM dengan Mama Sinta yang memanfaatkan kerentanan kondisi ekonomi Mama Sinta ini sendiri ke ruang publik demi memenangkan narasi politik pemerintahan yang merupakan bentuk nyata pelanggaran etika kemanusiaan ini sendiri loh teman-teman. Yang kedua adalah aspek hukum. Menurut UU Pers nomor 4 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik atau yang biasa kita kenal sebagai KEJ yang memberikan kesempatan hak jawab, dan meskipun belakangan suara sutradara yang meminta publik tidak menghakimi Mama Sinta itu sendiri, akan tetapi jeda waktu antara berita tuduhan awal dan hak jawab seringkali sudah terlanjur membentuk opini publik yang bersifat bias. Selain itu, asas keberimbangan yang dikeluarkan oleh KEJ pada kasus ini cenderung tidak memiliki transparansi yang jelas. Media cenderung langsung mengutip klaim dengan hashtag dijebak tanpa menyertakan klarifikasi instan oleh sutradara film sendiri, yaitu Dandi Laksono atau LBH terkait. Yang ketiga adanya aspek framing. Melalui pilihan judul berita seperti mengakui dikelabui, kini dukung food estate,
Media memikai narasi kalau perjuangan lingkungan hidup di tanah Papua selama ini adalah hasil manipulasi belaka dan proyek pemerintahan yang merupakan satu-satunya penyelamat ekonomi warga lokal di tanah Papua seperti dicatat dalam laporan di rm.id. Nah, yang keempat adalah aspek bias. Baik media maupun buzzer di media sosial sama-sama bias dalam memandang Mama Sinta ini sendiri. Mereka tidak bisa melihat Mama Sinta sebagai manusia yang merdeka yang sedang bernegosiasi secara praktis demi bertahan hidup di tanah Papua, demi melindungi masyarakat dan keturunannya yang hingga kini masih dijajah habis-habisan oleh pemerintahnya sendiri. Headline bias tergambarkan dari kedua kubu. Yang pertama, kubu pro pemerintah menganggapnya dengan tanda kutip baru sadar dari doktrin LSM, sementara kubu kontra menganggapnya tanda kutip diintimidasi atau disuap oleh korporasi. Semuanya dilebih-lebihkan demi sensasi media sosial belaka. Yang kelima adalah aspek algoritma pada platform media sosial. Algoritma X, TikTok, dan Instagram bekerja berdasarkan emosi dan preferensi penggunanya masing-masing. Konten video pendek saat Mama Sinta menunjukkan dapurnya yang rusak sangat disukai oleh algoritma karena memicu kemarahan, rasa kasihan, dan perdebatan di kolom komentar. Akibatnya, konten ini diamplifikasi secara masif ke netizen awam dan menimbulkan efek bola salju, yaitu di mana sesuatu yang dimulai dari skala kecil secara bertahap membesar dengan cepat dan berdampak jauh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Selain itu, jaringan buzzer juga memanfaatkan algoritma ini sebagai echo chamber, yaitu algoritma akan terus menyuapi kelompok pro pemerintah dengan narasi kebohongan film dokumenter Pesta Babi, sementara menyembunyikan fakta-fakta tersembunyi tentang dampak lingkungan proyek lumbung pangan tersebut di beranda mereka. Selanjutnya yang keenam adalah aspek kepentingan ekonomi media. Media siber di Indonesia, khususnya yang berbasis jaringan daerah berskala besar, hidup dari click views atau views page yang bisa kita kenal dengan views page dan berputaran iklan atau AdSense. Isu viral berskala nasional seperti film dokumenter Pesta Babi ini adalah ladang ekonomi bagi mereka. Semakin dramatis judul yang dibuat, maka semakin besar trafik dan dana yang masuk ke kantong mereka. Nah, struktur kepemilikan media besar di Indonesia seringkali beririsan dengan kepentingan politik dan bisnis nasional itu sendiri. Mengoreksi atau mendelegitimasi gerakan oposisi sipil seperti apa yang dilakukan oleh LSM dalam film dokumenter Pesta Babi. Melalui pemberitaan ini secara tidak langsung mengamankan investasi proyek strategis nasional atau yang biasa kita kenal dengan PSN yang didukung oleh sponsor ekonomi demi bisa bertahan hidup. Nah, yang terakhir adalah dampaknya kepada masyarakat. Dari semua hal tersebut, dampak yang paling besar pastinya pada masyarakat itu sendiri. Sikap apatis dan sinisme akan muncul terhadap gerakan sosial karena publik akan menggeneralisasi bahwa perjuangan lingkungan di Indonesia hanyalah komunitas proyek LSM demi mendapatkan pendanaan, atau proyek pencitraan dilakukan malah dianggap pembohongan publik semata. Lalu akan muncul environmental debatism, di mana muncul persepsi kolektif bahwa sekencang apapun perlawanan dilakukan, pada akhirnya rakyat kecil akan menyerah karena urusan pemenuhan kebutuhan perut dasar yang gagal dijamin oleh gerakan advokasi maupun gerakan di negara. Dan itu sangat concerning apabila terjadi terus-menerus sholat teman-teman dan itu tidak ditangani secara lebih lanjut. Nah, negara bakalan hancur pastinya karena ketika ruang publik dipenuhi oleh kebisingan seputar siapa membohongi siapa, esensi utama mengenai nasib masyarakat Papua justru lenyap begitu saja dan tak berbekas karena ditutupi oleh propaganda pemerintah itu sendiri. Refleksi yang dapat kita lakukan adalah bukan untuk menyalahkan pihak buzzer itu sendiri, malah kita seharusnya lebih merenung akan keadaan ekonomi dan lapangan pekerjaan Indonesia ke depannya. Argumentasi dan kritik harus tetap kita pegang teguh untuk melawan settingan pemerintah. Jangan mau asal nurut sama pemerintah kalau kebijakannya memang melenceng dari kebenaran.